Salam kebajikan untuk kita semua, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang isu kontemporer untuk melengkapi tugas Latsar CPNS Kementerian Agama. Sebelum membahas mengenai analisis isu kontemporer secara lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Wijianti, kelompok 3, Angkatan 2, dari Unit Kerja Staben Raden Wijaya Wonogiri. Jabatan saya, calon pengelola barang milik negara. Apa itu isu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti isu merupakan masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Arti lainnya, isu adalah kabar yang tidak jelas usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Atau istilah lain kalau di zaman sekarang itu hoax. Apa itu kontemporer? Kontemporer artinya kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau kondisi saat ini. Jadi, seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Berdasarkan pengertian isu dan pengertian kontemporer di atas, dapat disimpulkan bahwa isu kontemporer dapat diartikan sebagai suatu pokok permasalahan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, menjadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang atau masa modern. Untuk menganalisis isu kontemporer, diperlukan adanya konsep perubahan. Konsep perubahan dapat terjadi apabila suatu masyarakat mengalami sebuah pergeseran yang mengikuti dengan perkembangan. Perkembangan dapat terjadi secara besar maupun secara kecil dengan waktu yang lama maupun di waktu yang singkat. Sebuah perubahan dapat terjadi karena ada faktor internal ataupun faktor eksternal. Adapun fungsi PNS atau Pegawai Negeri Sipil, yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Alur perubahan lingkungan strategis dimulai dari individu, kemudian keluarga, komunitas, dan masyarakat, dan pada akhirnya terjadi perubahan pada global atau semuanya. Untuk menghadapi perubahan, dibutuhkan intelektual atau pengetahuan, emosional, sosial, ketabahan, etika, dan kesehatan. Isu kontemporer yang sering terjadi di negara kita itu ada korupsi, narkoba, terorisme, money laundering atau pencucian uang, proxy war, atau pihak ketiga, mungkin bisa dikatakan juga dengan stuntman. Kemudian ada cybercrime, itu merupakan kejahatan di media sosial seperti misalnya hack, seperti itu. Dalam menyelesaikan isu kontemporer, diperlukan teknis analisis manajemen yang merupakan cara menerapkan metode ilmiah dalam merinci dan menilai keadaan lingkungan secara komprehensif guna memperoleh informasi terkait faktor kunci keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sebagai dasar perumusan tujuan, strategi, program, dan kegiatan. Teknik identifikasi isu dapat dilakukan dengan media scanning, exiting data, pengetahuan orang lain, public dan private organization, kemudian public at large. Mohon maaf kalau membaca bahasa Inggrisnya ada salah baca karena lidahnya tidak bisa dikondisikan. Beragam analisis isu dapat menggunakan SWOT atau alat analisis keadaan lingkungan secara internal dan eksternal. Kemudian causal mind map itu merupakan alat pemetaan masalah. Kemudian gap analysis merupakan teknik membandingkan kinerja aktual dan potensial. APKL, alat analisis prioritas masalah. Pohon masalah
merupakan alat analisis perincian sebab dan akibat. Kemudian cost-benefit analysis merupakan alat analisis rasio antara biaya dan manfaat. USG atau gimana nyebutnya? Merupakan alat pemilihan prioritas masalah. Kemudian fishbone diagram merupakan alat peringan masalah tentang sebab dan akibatnya. Kemudian virtual file analysis merupakan alat perencanaan perubahan masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, serta pembacaan bahasa Inggris yang tidak tepat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.